Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Pandit Indonesia angkat bicara terkait siapa yang akan menggantikan Martin Paes dan Marcelino di laga lawan Cina nanti. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bas, Marcelino dulu nih, Bung Arpa. Oke, banyak yang pertama ini dulu, banyak yang simpang siur nih, terutama soal Martin Paes. Oh, Paes atau Iya. Pas sebenarnya? Gue tetap Paes ngomongnya, Oh, gitu. walaupun tuh bacanya Pas gue tahu. Tadi dulu kan ditanya Marcelino, Iya. sampai situ. Enggak, karena Sabar. ini kan dua yang absen kan, Iya. Nah, Paes juga kan absen. Iya. Nah, ini banyak yang bingung nih. Summary beda ya. Kenapa? Karena waktu di stadion pun nggak ada yang ngeh kalau Martin Paes dapat kartu kuning di Iya. laga melawan Bahrain. Nah, itu perbedaan antara match summary-nya PSSI dan AFC itu beda. AFC itu nggak Beda. mencantumkan. Ya biasalah, dalam hidup kan banyak perbedaan, Oh, tapi iya, betul. aman-aman aja. Loh, yang bijak kan dia harusnya. Jadi Bijaksana jadi. kan kita butuh info satu nih, Om. Ya tapi info satu bahaya juga kadang-kadang. Kalau salah-salah dikit Mau lebaran nih. mau lebaran jangan sampai ada salah. Aduh, salah kayak lanjut. Nah, jadi dia sudah terkonfirmasi kartu kuning lawan menit 72 setelah Kevin Dix. 71-nya Kevin Dix. Nah, yang pertama kan dia dapat kartu kuning kalau kita ingat saat di Jeddah. Iya. Waktu dia bikin penalti tuh. Nah, jadi dua kali jadi absen. Dan ini baru pertama kali gua kasih di sini. Emil tanggal 26 ngomong, "Saya sudah siap main lawan China." Oke. Emil ngomong. Jadi Jadi langsung ke lu. ya enggak ke tembok lah ya, ke gua lah. Jadi artinya udah firm di situ. Pernyataan Emil udah akan ya kemungkinan besar Emil lah. Gua rasa Iya. kita aklamasi. Iya. Ya kan? Soal Lino. Nah, kalau Lino beda. Lino ini akan banyak variasi jawaban pasti. Ada yang bilangnya Egy lah, ada yang bilang Struijk, ada yang bilang Dan James. Macam-macam. Ada yang bahkan bilang Kambuaya aja pasang. Bener nggak? Macam-macam ya. Ya. Oh, Nah, opsinya nih- kalau pas maksud lo udah pasti Emil kan. hampir pastilah aklamasi gua rasa Emil. Makanya gue berharap ini kan mau akhir musim nih. Mudah-mudahan Palermo ya tetap kan biasanya ngegas lah antara avoid relegation atau title race biasanya tim-tim. Gue berharap para pemain tim nasional kita di klubnya itu tetap fokus di klubnya harus, cuman jangan sampai cedera gitu. Karena kalau untuk kiper gue rasa pengganti yang sepadan ya Emil yang paling sepadan. Kalau untuk penggantinya Lino mungkin banyak variasi di sana. Ada Eliano juga gue lupa nyebut, Eliano Reinders gitu. Jadi ya mungkin itu nanti kalau gue sih jujur gue belum firm siapa yang bisa yang ini. Tapi mungkin kandidat-kandidat itu bisa gini, Dean James didorong ke kiri, nanti yang isi nanti Ragnar yang free roll-nya Nih Bang. gitu. Ada Egy, Liano, Yakob, Nah, Septian, Bagaimana. kalau Septian mungkin belum ya, sama Witan juga ya kita lihat kemarin 2 pertandingan aja nggak dapat minute play sama sekali. Iya. Gue bilang antara Eliano, Egy, bisa juga Ricky. Oke. Bahkan Dean James. 4 itu sih kalau gue Nah, itu kan kandidatnya. ada 4 opsi nih, Om. Iya. Lu lebih condong kemana sebenarnya? Kalau lu pribadi ya? Mungkin bisa dibagi dulu kali. Kan gue udah pembukaan dulu dong, jangan gue semua. Lihat Mas Aldi dan juga Mas Aryo Iya, harus iya. dibagi Ayo, juga. Ayo, Pandit Smackdown, gimana Pandit Smackdown? Iya, kalau soal siapa menurut kita nggak akan guna apa-apa. Iya. Nggak, cuman kan orang biar tahu Maksudnya gini, paparan lu opini di lu, opini opini lu lu. nggak apa-apa. Opini gue pengen sebenarnya kemarin Septian juga jadi main gitu kan. Cuman kita belum dapat. nggak bisa apa-apa juga kan. Semua tergantung Patrick. Ih, akrab. Patrick Boma. Ya, karena gue juga nggak melihat ini akan ada perubahan formasi untuk mengakomodir absennya seorang Lino. Jadi tetap bakal dengan formasi yang sama. Akan ada dua penyerang wide, satu seorang Ole. Ole ini kan Ole atau Ole? Ole. Bukan Ole. So not Ole. No. Oke. That's Ole. Jadi apa namanya? Lupa kan. Jadi si Ole ini kan free roam ya. Free roll. Jadi dia bisa ke kanan, ke sini, ke kiri, termasuk di Tugasnya tengah. banyak ya? Tugasnya banyak, tapi tugas utamanya ya terbukti 2 Iya, gol, iya, 2 game. Jadi ya luar biasa gitu. Jadi kalau perannya Ole ini nggak akan terganti. Sementara siapa yang main di posisi kanan? Nah, ini tergantung Patrick mau main seperti apa gitu. Terbukti gue pikir Reinders juga bakal main di kanan Patrick ternyata. atau Pastor yang akan kasih instruksi sebenarnya? Apapun itu tetap yang bakal memutuskan Patrick. Patrick ya, oke. Instruksi bisa dari tim kepelatihan, dari tim medis, dari tim Enggak, dia belajar di mana sih jorok-jorokin orang punya?
Di sini Mas. Iya, makin gawat kan. Bawa ke tepi aja. Iya. Bawa ke tepi berapa kali gue lihat. Iya, Wah, ini makanya. udah mulai Loh, cenderung harus nih. kita harus lihai. Harus lihai dia ya. Harus. Ya gue tapi Gue paham. spek dia dulu nggak begini. Oh iya. Jadi gue nggak hati-hati kan. Untung gue nggak kecebur. Oh udah kecebur kemarin. Hati-hati. Kayak tadi aja kan tuh, hampir kena tuh. Iya. Patrick apa? Instruksi siapa? Iya, makanya. Iya, Siapapun yang instruksi, Patrick yang memutuskan Oh, iya, gitu. benar. Ada yang nafas Untung udah buka puasa. Aku udah puasa. Jadi, iya, auranya ada enak. enak gitu. Jadi ya buat gua bukan lagi soal pemilihan squad, bukan lagi soal skema permainan yang akan dimainkan, cuman kayak yang kita bahas kemarin waktu Mas Haryo Bung Harpa lagi Zoom, yang penting 3 poin, 3 Iya. poin, 3 yang penting menang gitu. Oke. Sekarang kita mau ngebahas, oke kita pakai tetap 4 di belakang. Kita 5 di belakang, 3 di belakang. Men, udah kejauhan gitu. Ini soal menghadapi Cina menang apa enggak? Now or never ya. Gini, gue ingat waktu di Di mana? zaman di Mola, waktu gue ngomong sama Paul Dempsey, dalam sepak bola nggak boleh ada istilah hidup mati, Oh. now or never, because nobody wants to die in football. Oh, ini bagus filosofinya nih. Gitu. boleh. Karena udah banyak terlalu. Jadi ini adalah momen yang sangat amat sayang untuk dilewatkan. Oke. Gitu. Udah Jadi itu aja ya. udah sejauh ini, udah sedekat ini gitu. Cuman ya balik lagi kan yang dipresentasikan ke DPR kan Iya. 2030. Bukan 2026. Bisa berubah seperti itu. Ya. Wah, Gila emang gawat nih jorokan ke Tapi jurangnya. udah kita balik ke pembahasan lah gimana perannya Marcelino bisa digantikan oleh memang penggawa-penggawa yang lain, Mas. Kalau ngeliat di beberapa pertandingan terakhir, Eliano kayaknya masuk hitungan jadinya ya. Iya. Ketika somehow tim kepelatihan tuh mempercayakan pada Eliano untuk jadi pengganti terutama di 3 depan. Oke. Dan ya ada yang bilang dia main bagus, ada yang bilang biasa aja. Gua biasa aja. Gue termasuk yang bilang biasa aja gitu. Cuman Ya. beberapa kali positioning dia memang harus diakuin dia bisa nyari posisi lah. Satu ada shot lawan Australia yang ditepi sama Matt Ryan. iya. Satu kemarin Bahrain yang dari Ricky Kambuaya Mas ya. Dari Ricky Kambuaya. Iya, Wah, Rivera. Oh, itu pasti Rivera Kambuaya. Padahal sebetulnya tanpa pengawalan gitu ya dari pemain-pemain belakang. Sedikit lagi dapat. Bahrain, tapi bolanya kencang enggak, tapi ke tengah juga gitu loh. Iya. Kalaupun ke tengah gue rasa bakal ketepis juga sama kipernya gitu. Tapi at least dia nunjukin dia punya kemampuan untuk mencari ruang. Itu kan yang diperlukan juga gitu. Cuman kalau untuk start kayaknya gue nggak milih Eliano kalau gue ya, kalau gue pribadi Nggak milih? Nggak. Iya sama. Gue milih Egy. Oke. Egy ya tergantung nanti tren ketika dia menghabiskan sisa musimnya seperti apa. Cuman kalau kita ngeliat Ricky Kambuaya main, ya memang di Dewa dia lagi main kayak gitu. Lagi luar biasa penampilan Ricky Kambuaya dan juga Egy ditambah Septian. Septian juga sebagai bisa dibilang super sub-nya gitu. Menit play-nya gak banyak, tapi tiap dimasukin nama Dewa, dia bisa cetak gol. Itu salah satu indikator dia bukan start, tapi ketika masuk di babak kedua dia bisa menjadi pembeda gitu kalau Septian. Gue ngelihatnya si Egy itu pemain yang emang dari start selalu bagus gitu, dan kita butuh pemain yang bisa megang bola. Dari dulu kan dari era Sintayong, kenapa dia suka Witan, kenapa dia suka Egy, dan dua pemain ini pasti masuk sebagai pengganti kan. Iya. Di saat-saat terakhir tuh pasti yang dimasukin either Egy, either Witan gitu. Kalau nggak bahkan Witan dari start gitu. Karena ini pemain-pemain yang punya kecepatan, punya vision, dan juga punya kemampuan untuk menahan bola, dribbling megang bola lah. First touch-nya bagus, operan-operan pendeknya juga bagus. Nyaris jarang melakukan umpan-umpan yang terlalu berisiko sehingga akhirnya kepotong sama pemain lawan gitu. Yeah. Jadi gue sih ngelihatnya Egy ya, based on trend dia main di Dewa belakangan lagi luar biasa bagus, top scorer lokal kita. Ya. Itu suatu bukti bahwa ya dia bisa nembus di antara pemain-pemain yang emang tajam-tajam banget yang dari pemain asing yang ada di Liga 1 gitu. Jadi kalau disuruh milih start, gue milihnya Egy gitu. Iya, apalagi tentunya masih panjang. Kita masih sampai ya Juni lah. Sampai 69 Juni. hari lagi. Iya, berapa? Om? 69. 69 hari. 69 ya, 69 days untuk bisa nanti Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih melihat bagaimana perkembangan dari mungkin Eliano Iya, di klubnya, betul. habis itu di Liga 1, Witan, habis itu nanti Egy atau mungkin Kamboya atau mungkin Septian Bagaskara, semuanya nanti pasti akan berusaha lebih keras lagi. Dan itu yang gue juga ngelihat terbukti usaha keras tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kita tadi udah sempat Om Aryo ngomongin soal Ricky Kambuaya, tapi sebelum lebih jauh soal Ricky Kambuaya nih, Bung Harpa kalau ngelihat beberapa lini masa media sekarang kan
Apalagi Tom Hai sempat ngomongin soal Rizky Ridho, bahwa sepertinya dia memang harus sesegera mungkin untuk bisa mencoba tantangan baru. Nah, lo kalau gue mencoba menyambungkan dari situ, lo punya tanggapan nggak, Om? Kalau Ridho kayaknya kita nggak perlu menjelaskan ya Iya. performanya seperti apa. Semua rata-rata orang sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Penampilan sangat luar biasa. Bukan hanya secara individu tapi secara kolektivitas juga cocok dengan trio Hapner dan juga Jahit Ses. Jadi nggak perlu diganti bongkar pasang lagi, Om ya? Nggak, gue nanya beneran, ini gue nanya, gue penasaran, gue penasaran. Ya kalau udah cocok ngapain dibongkar? Ah, ya benar. Kan logikanya begitu. Iya betul, oke. Tapi emang ada nggak cocok? tapi aduh, dorong lah, terbukti dibongkar. Lah, buktinya dibongkar. Tapi kan kita nggak Padahal tahu. lu cocok ya? Iya. Tapi ya kita nggak tahu. Kayak yang lu bilang tadi, ada 2 bulan lebih kan bisa jadi ada dinamika permainan. Ya. Artinya performa bisa naik turun. Kayak Ricky Kambuaya misalnya, sedikit contoh ya. Ketika waktu itu kok dulu dia nggak dipanggil, ya kan pemain di klub kan kadang-kadang naik turun. Betul. Ketika dia lagi turun, ya mungkin nggak dipanggil atau jadi cadangan kayak Sayuri Bersaudara atau ada saingan di situ. Tapi kemudian kalau dia bagus ya bisa aja dipanggil. Jadi nama-nama tadi yang kita panggil itu masih bisa berubah yang pengganti Lino. Nah, balik lagi soal Ridho, apakah dia saatnya untuk bermain di luar? Why not? Karena menurut, tapi kembali lagi dulu gue selalu mengatakan tergantung orang ini. Setiap orang kan punya keresahan yang gue jelasin ya, entah apa. Tapi gue rasa sih kalau udah duit, udah bukan isu lagi dia. Wah, terus Kayaknya ya. gede Rame ini ya. terus tuh Nah, rilisnya tuh sama Isa. Betul, dan lain-lain lah ya. Kita nggak usah terlalu detail bongkar dapur orang. Tapi gue rasa kalau soal duit udah bukan isu lagi. Dulu yang gue katakan itu, kalau mungkin dia baru meniti karir, dia masih mau mengumpulkan duit, mungkin untuk bangun rumah orang tuanya atau naikin haji keluarganya, itu kan yang kita nggak tahu keresahan orang yang harus kita hargai. Tapi kalau Ridho, menurut gua itu udah bukan isu lagi. Jadi sangat tepat saran dari Tom Hai dia untuk merantau. Mungkin gajinya let's say sama, bahkan mungkin lebih turun sedikit, tapi setelah itu investasi dia, isu lah ya. ya agak sedikit ngalah. Kan gue bilang soal duit udah nggak terlalu isu lagi. Mungkin setelah itu dia akan bisa melenting lagi gitu loh. Tapi yang pasti jangan sampai salah pilih klub. Misalnya kayak dulu kita Luka Jovic ya, habis mentereng di Eintracht Frankfurt, terus tiba-tiba main di Madrid langsung cadangan langsung drop lagi. Nah, yang itu jangan seperti itu. Pilihlah klub yang di atas Liga 1 tapi jangan terlalu jauh sampai